Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu muliakan. Kita akan lanjutkan kajian kita di Qur'ani 4 ini. Lebih dahulu kita baca kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu muliakan, kita Satu ya. di betul 41 Bapak Ibu. Apa bunyinya kemarin Bapak Ibu? Kita lihat Ulul Albab. Silakan dahulu dibaca Ibu Wistikhola, silakan dibaca Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Ulul Albab. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Pendek ya bacanya ya. Li ulil albab. Li ulil albab. Wawunya tidak dibaca li ulil. Li ulil albab. Baik. Allazina yajkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Iya. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaita wa ma lizzalimina min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi biimani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana junubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Alhamdulillah. Baik, cukup sampai situ. Selanjutnya Ibu Bonita baca Bun. Iya fastajaba, ayo Bun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min dzakarin aw unsa. Iya. Ba'dukum min ba'd falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa uzu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar sawaban min indillah wallahu indahu husnus sawab. La yagurannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'u qalilun summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Alladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha nuzulam min indillah wa ma indallahi khairul lil abrar. Alhamdulillah. Baik. Tadi pada ayat yang terakhir tulisannya lihat Bapak Ibu. Ayat terakhir ya. Lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Jadi jannat itu panjang. Jannatun tajri. Meskipun nunnya itu nggak ada alifnya. Itu nunnya nggak ada alifnya, tapi itu ada alif kecil tuh di atas nunnya. Ya. Jannatun ya. Ya. Jadi di atas nun. Iya, atas nun ada alifnya. Atau begini aja, lebih gampang membedakannya Bapak Ibu. Kalau kata jannatun itu taknya tak marbutoh ya. Tak marbutoh artinya tak apa itu?
Tak bulat, tak marbuto tuh tak yang bulat itu loh. Sama bukan bulat yang kebuka. Bukan. Jadi maksudnya Iya. begini. Kalau jannat itu ujungnya taknya bulat, marbutoh, bulat, tak bulat begini nih. Itu berarti nunnya dibaca pendek. Saya izin nulis dulu ya. Coba nih supaya ini gampang nih, Bapak Ibu nih. Ini karena kadang-kadang kita tulisan pada Quran Mushaf Utsmani ini memang kadang-kadang kita harus perhatikan sedikit ini. Nah, saya izin nulis dulu ya Bapak Ibu. Oke, ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan sudah kelihatan ya. Jadi apabila ditulis dengan tak marbutoh, maka nunnya dibaca pendek dan maknanya kan tunggal, menunjukkan tunggal. Apabila ditulis dengan tak terbuka, maka dibaca panjang dan artinya menunjukkan jamak. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Misalnya ya. Alhamdulillah. Nah, kelihatan. Alhamdulillah. Baik. Tak marbutah lil wahdah. Tuh begitu tuh. Jadi jannatun atau tulisnya begini. Jadi yang penting taknya terbuka itu berarti hurufnya dibaca panjang, jannat. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jannat yang penting. Jadi dibacanya panjang. Mau alifnya tetap dibaca panjang. Kapan patokannya? Kalau taknya yang jadi patokan. Kalau tak marbutoh berarti tunggal. Kalau taknya terbuka berarti dia jamak. Mau ada alifnya, nggak ada alifnya. Tapi nunnya mesti dibaca panjang. Jannat. Ustaz, apa beda yang arti kebun dengan surga? Tulisannya sama ya Ustaz? Sama. Oh, sama. Kebun sama kurma. Kebun sama kurma. Kebun sama surga sama. Cuma nanti lihat terjemahnya saja, sedang berbicara apa kan gitu ya. Kalau ada orang sedang menanam, oh berarti di kebun kan gitu ya. Kalau mereka sedang bersenang-senang, oh berarti di surga gitu. Ya Ustaz, ya sama. Kenapa? Karena memang surga digambarkan oleh Allah itu berwujud kebun yang rindang, yang indah, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bapak Ibu pernah dengar kisah Syaddad? Syaddad pada zaman Nabi Hud, pernah dengar tuh? Alhamdulillah, betul. Lama Ustaz, lama. Jadi kisah Syaddad itu ingin membuat raja yang menuhankan dirinya sebagai Tuhan. Itu Syaddad pada zaman Nabi Hud, ya kaum Ad. Jadi salah satu rajanya namanya cucunya Ad itu Syaddad. Nah, Syaddad itu ingin ketika Nabi Allah Hud itu menceritakan bagaimana gambaran surga di akhirat, surganya Allah SWT yang kebun, ada istana, ada kebun-kebun yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Akhirnya Syaddad itu membuat gambaran surga di bumi, bikin istana yang megah begitu, terus ada kebun-kebun yang rindang, yang bagus, lalu sungai di bawahnya, lalu kemudian untuk menyamai surganya Allah itu gedung-gedungnya dilapisi dengan emas. Dan terus sungainya itu yang airnya jernih itu ditebarkan di situ sebagai batu-batunya dari permata dan emas. Jadi luar biasa. Ingin menyamai surganya Allah kan begitu ya. Lalu kemudian dikumpulkan seantero dunia itu karena dia kan raja dunia kan. Maka di seantero dunia dikumpulkan gadis-gadis yang sebaya itu untuk menjadi pelayan-pelayan. Karena di surga kan begitu ya. Wa kawa'iba atrab, dan para gadis-gadis yang sebaya yang menjadi pelayan-pelayan. Maka kemudian dikumpulkan semua pas di hari peresmian daripada surga dunia itu yang luar biasa, memakan waktu konon katanya hampir 1 abad pembuatannya itu. Karena umur Syaddadnya sendiri, umurnya Syaddad itu konon katanya 600 tahun, 500 sekian tahun, hampir 600 tahun. 6 abad. Iya, 6 abad. Nah, membuat surganya itu hampir 1 abad, hampir 100 tahun. Itu di daerah Eden. Itu daerah Yaman sekarang, gitu ya. Nah, maka kenapa disebut Eden itu karena emang pengen dibuat surga Eden di situ. Maka begitu hari pembukaannya, peresmiannya itu orang sudah kumpul semua begitu, hendak segera akan dibuka.
tiba-tiba Allah hadirkan, Allah kirimkan malaikat, yang malaikat itu kemudian ketika acara itu segera mau segera dibuka, orang-orang pada berkumpul, malaikat itu memekik sayhah, fa'akhadhathumus sayhatu, maka kemudian semua yang hadir itu mendengar pekikan teriakan malaikat, semuanya tiba-tiba saja mati bergelepar, mati semuanya terkapar. Astagfirullah. Masya Allah. Jadi belum sempat menikmati surga yang dibangun oleh Shaddad, semuanya terkapar, semuanya tewas mendengar teriakan sayhah, mendengar teriakan malaikat yang begitu kencang. Apa namanya? Surga yang dibangun hampir 100 tahun itu hanya hancur dalam hitungan jam saja. Itu untuk menunjukkan betapa kekuasaannya Allah SWT. Itu kira-kira gambaran sederhana tentang tadi disebut oleh Bu Rita, apakah surga itu kebun? Memang gambaran Al-Quran bahwa kenikmatan surga itu digambarkan dengan kebun yang rindang, kebun yang banyak tumbuhannya di dalam. Gitu Bu ya? Oke. Baik, nah, itu terkait dengan surga, jannah. Kita lihat Bapak Ibu di awal, coba Bapak Ibu perhatikan ke awal, kita coba terjemahkan, gitu ya. Bapak Ibu bisa melihat terjemahnya sebelah kiri, atau juga mau coba-coba memahami terjemah langsung dari ayat yang sebelah kanan tadi yang dibaca oleh Ibu Istikhalah dan Ibu Bonita ya. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya apa itu? Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi itu, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, wakhtilafil laili, dan pada pergantian, ikhtilaf, pergantian, perputaran, pertukaran, sama itu ya. Al-laili wan nahar, apa lail? Malam. Malam, wan nahar? Dan siang. Siang. La ayatil liulil albab, benar-benar menjadi tanda, ayat, tanda liulil albab, bagi orang-orang yang berakil, liulil albab, bagi orang-orang yang berakal. Baik. Alladzina, apa alladzina? Orang-orang yang. Iya, orang-orang yang, betul. Orang-orang yang yazkurunallah, mengingat Allah. Yazkurunallah, mengingat Allah, qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, duduk, dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, dalam keadaan berbaring, wa yatafakkaruna, dan mereka memikirkan, berpikir, fi khalqis samawati, dalam penciptaan alam semesta dan bumi. Betul, dalam penciptaan samawat dan bumi. Rabbana, mereka berdoa, ya Tuhan kami, ma khalaqta. Apa itu ma khalaqta? Tidak menciptakan. Jadi maknya itu adalah namanya manafiyah. Tidaklah manafiyah, tidaklah engkau ma khalaqta, tidaklah engkau ciptakan itu batilan. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Wahai Tuhanku, tidaklah engkau menciptakan ini batilan, sia-sia. Dalam keadaan sia-sia. Dalam keadaan sia-sia. Baik, lanjutkan. Faqina adzabannar. Apa faqina? Faqina berarti jauhkanlah kami, atau jagalah kami, peliharalah kami, terus ada benar dari api neraka. Api neraka. Iya. Jadi kina itu fa'il apa tuh faqina itu? Fi'il amar. Fi'il amar, benar, fi'il amar. Jadi faqina itu fi'il amr, Bapak Ibu. Artinya apa sih kina itu? Pelihara, jaga, Peliharalah atau jagalah kami. jauhkanlah. Betul. Jauhkan kami. Fil madnya apa? Waqo. Betul. Benar, waqo. Waqo yaqi. Coba tasrifnya kita tasrif ya. Jadi kata faqina itu fit tasrifnya adalah berapa? Masih berapa huruf?
Tiga. Huruf. 3. Ki 1. Benar. Ki, fa 1, ki 1, nas. 4 Ustaz. Oh, betul. Ya, di situ ada fiil, 1. ada isim, ada huruf. Ya. Ya. Jadi fa-nya itu huruf. Fi Ki, isim fi'il amar, Betul. na, domir. Betul. Kina itu fi'il madinya apa? Coba lihat. Oh. Terus fi'il mudhari'nya apa? I. Terus masdarnya apa? Wiqayatun. Kita lanjutkan. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya man tudkhili, siapa orang yang engkau masukkan an-nar ke dalam neraka, faqad akhzaita, maka sungguh orang yang kau hinakan. Jadi pertanyaannya, terus dulu, wa malil zalimina min ansor. Apa artinya tuh? Tidaklah bagi orang yang zalim itu tidak ada satupun penolong. Baik, kata tudkhil. Tudkhil itu fil apa? Maklum. Belum ya, ini bukan pasif ya, tapi ini aktif. Biasa. Ya, fil madinya apa? Dakhala. Adkhala. Ya, jadi bukan dakhala tapi adkhala. Mudhari'nya apa? Yudkhilu. Masdarnya apa? Idkhalun. Baik, isim fa'ilnya apa? Mudkhilun. Isim maf'ulnya apa? Mudkhalun. Amarnya apa? Adkhil. Sekarang akhzaita. Coba cari akhzaita fil madinya. Akhza. Mudhari'nya apa? Yukhzi. Terus masdarnya apa? Ikhzaan. Betul. Ikhzaan atau ihzaun? Ikhzaun. Terus isim fa'ilnya apa? Mukhzin. Fi'il amarnya apa? Akhzi. Baik. Wa ma lidzalimina min ansor. Kata ansor itu bentuk mufrad atau jama'? Jama' ya. Jadi apa fi'il mufradnya? Bentuk mufradnya nasir. Ansar. Jadi nasir, jadi ansar. Boleh pakai jamak mudzakkar salim, nasirun, boleh, atau jamak taksir, ansor. Artinya apa tadi? Penolong. Jadi kalau ansar, penolong banyak. Sekarang tasrifnya bagaimana? Nasara itu tasrifnya fil madinya nasara, terus yansuru, terus Nasrun betul. Isim fa'ilnya isim fa'il nasirun. Amarnya unsur. Betul, unsur. Jadi nasara yan sun atau nasr boleh. Nasirun unsur. Ya, lanjut. Di bawahnya Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana, wahai Tuhan kami. Bapak Ibu, sampai di sini sebentar saya berhenti dulu. Rabbana artinya wahai Tuhan kami. Kalau Rabbuna artinya Tuhan kami. Lihat perbedaannya, cuma dikata Robbu sama Robba saja. Kalau Rabbuna artinya Tuhan kami. Kalau Rabbana, hai Tuhan kami. Tuh bedanya begitu. Beda harokat aja. Tuh, beda hati-hati dengan harokat ini. Ada harfun nida itu. Iya, ada harfun nidanya di situ. Jadi kata wahai itu dari kata-kata ba-nya itu Rabbana. Itu artinya ada panggilannya itu. Lanjut. Rabbana, wahai Tuhan kami, innana sesungguhnya kami, sami'na mendengar. Sesungguhnya kami mendengar, munadian orang yang menyeru, yunadi lil iman yang sedang menyeru,
Bil imani, menyuruh apa? Menyeru ke iman. An aminu bi rabbikum fa amanna. Seruan itu mengatakan agar beriman bi rabbikum kepada Tuhan kalian. Fa amanna, maka kami yang mendengar seruan itu kami beriman. Rabbana, ya Tuhan kami, faghfir lana. Bapak Ibu, kata-kata faghfir itu dua kata ya. Kata faghfir itu dua kata. Fa dan ighfir. Kalau fa-nya dipisahkan dari ighfir, maka bacanya ighfir. Kalau ada fa-nya dibaca i-nya hilang. Faghfir. Kalau huruf fa-nya dibuang, bacanya gimana? Ighfir. Ada i-nya ya? Ya. Ighfir. Kalau ada fa-nya bagaimana? Faghfir. Kalau ada fa-nya kedengaran nggak i-nya? Enggak. Nah, sebentar. Ada titik ini, Bapak Ibu. I yang di awal tadi dibaca kalau nggak ada huruf depannya. Dan hilang kalau ada huruf depan fa-nya tadi. Hamzah yang seperti ini sebutnya hamzatul wasli atau hamzah wasol. Jadi saya ingin menjelaskan kepada Bapak Ibu yang mungkin sebelumnya belum mendengar ini. Jadi kata faghfir itu asalnya adalah dua kata. Itu huruf fa sama huruf ighfir. Fa sama huruf ighfir. Lalu kalau dirian nggak ada fa-nya, hamzahnya bila tidak ada huruf fa, maka hamzahnya terdengar, terucap. Namun bila diawali oleh huruf fa, maka huruf hamzahnya kedengaran nggak? Tidak dibaca. Hamzah seperti ini disebut hamzah wasal. Gitu ya Bapak Ibu ya, hamzah wasal. Dan mudah-mudahan itu jadi ingatan Bapak Ibu itu ya. Oke, lanjut. Rabbana faghfir lana dzunubana. Kata dzunub itu mufrad atau jamak? Jamak. Jamak. Mufradnya apa? Zanbun. Zambun. Zambun. Wa kaffir 'anna sayyi'atina, dan hapuskanlah dosa-dosa kami. Tawafana ma'al abrar, dan wafatlah kami bersama orang-orang yang baik. Abrar itu jamak dari barun. Dan barun itu berarti orang yang baik. Kalau jamak abror. Apa arti dzunub? Dosa. Apa arti sayyiatina? Sayyiatina kesalahan kami. Bisa maknanya begitu. Dzunub itu dosa-dosa kami. Sayyiat itu kesalahan-kesalahan kami. Atau ini membedakannya, ada yang berpendapat di kalangan para ulama, kalau dzunub itu dosa besar, kalau sayyiat itu dosa kecil. Jadi kalau dzunub, apa tadi kalau dzunub? Dosa besar. Sayyiat kecil. Iya. Kalau dzunub adalah dosa besar, kalau sayyiat adalah Dosa kecil. Ada yang demikian, misalnya dzunub dosa besar pakai taubat, istighfar, taubat, maka namanya ighfir lana. Kalau dosa kecil kafir. Kalau dzunub menunjuk kepada dosa besar. Kalau sayyiat menunjuk kepada dosa kecil. Demikian ada yang berpendapat. Itu bedanya antara dzunub sama sayyiat. Baik, terus Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Dalam ilmu huruf dal mati ketemu ta, itu huruf dalnya dibaca Jadi idgham janji. idgham. Ya dibaca idgham apa? Idgham lebur. Ya. Huruf dalnya
kepada huruf ta dan ta. Wa'ad. Ma wa'adtana ala rusulik. Kata rusul itu bentuk mufrad atau jamak? Sama. Jadi kalau namanya dia jamak, bentuk tunggalnya apa? Rasul. 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 Rasul, jamaknya rusul. Kalau Nabiun, Ambiya. Nabiun satu. jamaknya apa? Anbiya. Ambiya, nabi-nabi. Iya betul. Nabi jamaknya anbiya, nabi-nabi. Wala tukhzina ya Allah, jangan engkau Hina hina kami Zina. yaumal qiyamah pada hari kiamat. innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau tidak Tidak menyalahi janji. janji. Betul. Tukhlifu, Bapak Ibu, kata tukhlifu itu fi'il apa? Tukhlifu. Mudhari. Mudore. Fi'il mudore. Mudhari atau mudhari Mudore. sebenarnya sama. Mudhari sama, mudhari sama mudhari. Kalau yang benar bacanya pakai fasahatul huruf mudhari'un. Nah, kalau kita udah di dalam bahasa Indonesia kadang-kadang begitu. Fasih fil mudhari', kalau menyebut biasa fil mudhari'. Stajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amilin minkum. Fastajaba, maka Allah, maka Tuhan mereka memenuhi, menjawab, mengabulkan, menyenangkan kepada mereka. Karena apa? Anni la udhi'u amala 'amili minkum. Karena aku tidak menyia-nyiakan perbuatan baik seseorang. Min zakarin au unsa, baik laki-laki Atau perempuan. Di ayat ini Bapak Ibu, dalam konteks ibadah, maka Islam itu mempersamakan laki-laki dan perempuan, tidak ada bedanya. Dalam konteks ibadah kepada Allah, siapapun yang melakukan ketaatan kepada Allah, maka laki-laki dan perempuan sama. Itu bunyi ayatnya. Islam hanya membedakan laki dan perempuan, khususnya dalam konteks muamalat, dalam hal waris. Ya. Tapi dalam konteks ibadah, Allah mempersamakan tuh perempuan sama saja. Ya. Jadi sebelum orang tuh sekarang menggaungkan tentang emansipasi wanita laki, sama dari dulu Al-Qur'an juga udah bicara begitu. Sekarang sok-sokan aja begitu. Dalam konteks hubungan masyarakat, fikih muamalah, ya laki-laki perempuan ada bedanya. Ya betul begitu. Dalam konteks ibadah tidak ada bedanya. Kalau dalam konteks muamalah mau disamakan gimana? Wong laki-laki perempuan memang jenisnya berbeda. Tapi kalau mereka beribadah kepada Allah, laki-laki dan perempuan. Sawahuna. Dalam pergi ke masjid sama aja ya Ustaz. Boleh aja semua ya Ustaz. Lah, dalam konteks itu ya sama Ustaz. Nah, Nabi menyatakan jangan larang orang-orang tua di kalangan wanitamu untuk pergi ke masjid. Jangan larang, berarti boleh. Nah, sesungguhnya semuanya karena lihat kondisinya. Ya. Apa? Itu ada menimbulkan fitnah, maka barangkali di rumah lebih baik. Baik-baik ibadah di rumah Ustaz untuk unsa. Untuk perempuan. Orang dekat dari sebelah rumah bersolahnya gimana tuh? Langsung ke bersolah. Tidak ada Arab nggak ada seperti jarang wanita Arab Ustaz. kalau kewajibannya ada yang menjadi kewajiban laki-laki, ada yang menjadi kewajiban perempuan, kan begitu ya? Nah, ketaatan yang dilakukan oleh masing-masing itu tidak dibedakan menurut jenisnya, sama lah. sama. Baik, lanjut. Ba'dukum min ba'din, sebagian kalian dengan sebagian yang lainnya sama saja maksudnya. Falladzina hajaru, adapun orang-orang yang berhijrah, wa ukhriju, dan orang-orang yang diusir. Ukhriju itu fi'il maklum atau fi'il majhul? Majhul. Majhul, Ustaz.
bahasa aktif atau pasif? Pasif. Pasif Ustaz. Mereka jadi maklum pasif. Kalau pasif bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya apa? Majhul. Oke, lanjut. Min diarihim, diar, jamak mufrad. Menurut Pak Aliuddin, diar itu jamak apa mufrad? Jamak. Jamak, betul Pak. Mufradnya apa Pak? Memang ini agak-agak asing ya, tapi sebenarnya sering disebut darun. Jamaknya diar. Pertanyaannya, Bapak Ibu coba sebutkan doa yang apa yang kita di dalamnya ada kata diar nih. Baik. Kadang-kadang memang kita terlupa padahal kita sering melakukannya atau membacakannya. Oh, alat diar, masuk kuburan Ustaz. Ya, Lewat kuburan. Betul. Alat diar. Ya. Memang kalau orang yang sering ke kuburan jadi doa yang dibacakan orang kalau betul. Assalamualaikum ya ahli diar. Nah, yang betul, yang lebih tepat adalah ahlad diar. Ya. Ahlad diar. Ahlad diar. Oh, pas ke makam ya. Betul, ke makam, lewatin makam atau mau masuk makam. Makam mana saja, termasuk makam Kober juga di Jakarta. Mau makam ke Karet Bifak juga sama. Assalamualaikum ya ahlad. Kalau kita naik ke tujuh, melihat ke samping ada kuburan, terus dari lantai itu sudah Assalamualaikum ya ahlad diar. Muslimun wal muslimat. Betul. Wal mu'min wal mu'minat. Terus minhum wal amwat. Waduh, Pak Aliuddin hebat nih. Wa nabikum lahikun insyaallah. Masya Allah Bu Rita. Assalamualaikum wa inna bikum lahikuna. Itu kapan dibacakan kalau kita melewati atau memasuki kuburan. Tapi Bapak Ibu, ini kalau kuburan orang Muslim. Kalau masuk kuburan orang kafir jangan baca Assalamualaikum. Kecuali di dalamnya ada juga orang Muslimnya. Makanya kan tadi tegesin. Assalamualaikum ya ahlal diyar minal muslimina wal muslimat. Wa inna bikum lahikun. Jadi ada kata muslim-muslimat ya, berarti ada orang muslimnya di situ. Kalau nggak ada sama sekali itu kuburan kafir semua, ya nggak usah Assalamualaikum. Sebab Assalamualaikum itu artinya doa keselamatan bagi kalian. Orang-orang kafir akan selamat. Terus sedikit lagi. Wa uzu fi sabili, dan mereka disiksa, mereka dianiaya fi sabili di jalanku. Wa qatalu, dan mereka berperang. Wa qutilu, mereka diperangi. La ukafiranna anhum, kata Allah, maka akan aku hapuskan dari mereka sayyiatihim, dosa-dosa mereka. Wala udkhilannahum, pasti kami akan masukkan mereka. Kata-kata pasti itu kada ada la sama ada nun bertasydid. Wala udkhilannahum, pasti ku masukkan mereka. Kepada siapa? Kepada apa? Jannatin tajri, kepada surga yang mengalir min tahtihal anhar, dari bawahnya sungai-sungai. Tawaban min indillah, sebagai balasan min indillah, dari sisi Allah. Wallahu indahu ajrun wa indahu husnul thawab, dan bagi Allah di sisinya ada kebaikan pahala atau pahala yang terbaik. Sawab. Apa sawab? Terbaik. Baik. Oke, itu dulu hari ini. Nanti kita sambung ba'da zuhur insyaallah. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.